Saya izin share screen ya Pak Host. Silakan Ibu, silakan. Tapi nggak disable nih sama ini sama host. Nggak bisa ya? Di apa? Ibu saya pindah. Ibu saya pindahkan Ibu ya. Hmm. Sebentar Bu. Ibu saya jadikan co-host. Ibu saya jadikan host. Oke. Nah, oke. Ibu tolong bikin saya ke host ya Bu. Co-host ya Bu. Itu cadangan kalau putus Bu. Oke. Suara saya jelas ya Bapak-bapak? Jelas Bu, silakan Bu. Oke, iya. Jadi di 2020 itu kita mulai merambah ke itu ya, produksi APD. Kemudian setelah itu APD mulai banyak ininya, aturannya. Kemudian kita masuk ke masker. Nah, lumayan banyak berkembang di masker dan APD ini di awal-awal pandemi. Dan kita juga banyak kemudian mempekerjakan buruh-buruh pabrik yang tadinya mereka kerja di garmen-garmen gitu ya, kemudian dirumahkan. Di Bekasi itu ada sekitar 5 garmen besar yang tutup. Dan awal pandemik itu kalau di sini itu karena saya berbatasan sama kabupaten ya, itu musim cerai gitu ya, karena keadaan ekonomi kan. Jadi mereka banyak yang ibu-ibu ini yang pada awal-awal masuk pandemik itu banyak yang jadi janda gitu. Akhirnya kita kasih pelatihan, mereka udah basicnya udah ada di dijahit, kemudian kita latih mereka bikin masker. Jadi kita produksinya kita expand, kita bikin konsorsium waktu itu. Jadi bukan hanya menangani konveksi yang di dalam, tapi kita juga banyak kerjasama dengan konveksi yang memang saat pandemi ke awal yang memang tiarap semua gitu. Kemudian mereka setelah pertengahan pandemik ya, mereka kita training kan untuk membuat produk lain selain masker yang ibu-ibu yang tadinya kerja di pabrik ini. Nah, di tahun 2018 itu kita kolaborasi dengan beberapa brand lokal dan internasional. Lokal brandnya itu kita ada di beberapa brand ya. Jadi kita yang bikin tasnya, kemudian kita kerjasama dengan beberapa fashion designer. Kita juga aktif di event-event fashion show nasional dengan kolaborasi dengan beberapa desainer di bidang fashion. Ini juga salah satu brand yang kerjasama dengan kita, White ya, kita Pesta. Kemudian ada Pasti Oven, itu dari dari Bandung itu, lupa saya brandnya, dan beberapa brand lainnya. Itu lokal brand. Internasional kita masih kerjasama dengan Bandabek sampai saat ini. Marketing strategi kita jadi agensi sistem ini sebenarnya masih sampai sekarang masih berlaku, tapi agak slow, sangat slow sekali. Kemudian kita juga masuk ke e-commerce, marketplace, dan online marketing. Consultant juga ada di beberapa. Ini belum diupdate nih. Harusnya di bidang souvenir, JI Expo, Kemayoran.
Ya, jadi pada saat pandemik itu kita malah mengeluarkan beberapa brand baru. Jadi selain eh, masker, juga ada brand tas baru saat pandemik itu karena Erva Handmade itu basicnya kan di pekerjaan tangan, jadi kayak embroidery, patchwork gitu ya. Kemudian kita buat satu brand yang memang pangsa pasarnya itu bukan di handmade gitu, tapi di printing, di tas harian kayak gitu. Kita bikin satu brand baru lagi. Kemudian kita juga memasarkan masker di marketplace. Selain kita mengerjakan masker dari corporate ya, orderan corporate, kita juga dengan di bawah brand ini, Premium Max ini kita memasarkan di Shopee, di Tokopedia. Nah, ini sebagian kecil dari beberapa perusahaan yang mempercayakan ke kami untuk membuat masker kain ya. Sampai saat ini, meskipun pandemik sudah mulai slow gitu ya, COVID sudah slow, pandemik hampir berakhir gitu, tapi kita masih tetap masker ini masih tetap jadi produk yang lumayan tinggi ya ininya di kita ya, permintaannya. Sekarang itu kita masih lagi produksi untuk masker BKKBN, terus masker DKI ya, Pemprov DKI, terus masker apa lagi kemarin ya. Jadi biarpun pandemik dinyatakan sudah slow gitu ya, udah COVID sudah slow, tapi kita masih tetap produksi masker. Ini dulu kita juga memproduksi face shield. Intinya apa yang ada peluang di pasar kita selalu ambil sih. Dulu awal-awal itu belum ada face shield yang kacamata segala ya, belum ada face shield import. Ini jadi produk andalan kita juga, produksi kita lumayan banyak. Ada yang untuk corporate, ada juga yang buat retail gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang kita memberdayakan ibu-ibu yang yang di PHK ya, di PHK dari beberapa perusahaan. Di sini ada sekitar 5 garmen yang tutup. Ada konveksi-konveksi yang ini juga yang tiarap juga nih waktu pas pandemik. Itu juga kita berdayakan juga. Kita penuhi lagi mereka dengan awalnya sih ya dengan masker itu, dengan membuat masker, kemudian tas bansos, kemudian sekarang ke seragam, baju gitu ya. Kita latih mereka untuk bisa membuat segala jenis jahitan lah. Ini award dan sertifikat yang pernah kita dapat. Saya juga pernah diundang ke workshopnya APEC ya. Saya juga menjadi pendamping UMKM tersertifikasi dari kementerian. Ini beberapa pameran yang kita ikuti sampai ke luar negeri ya. Kita memang dulu kita targetkan setahun itu 2 negara gitu ya. Terus masuk ke pandemik sama sekali belum pernah ikut pameran lagi. Nah, ini mungkin sedikit sharing dari saya ya tentang strategi pengembangan usaha. Tadi mungkin sudah terlihat lah Erva itu awalnya kita punya merek, kita punya brand gitu ya, Erva. Kita mengembangkan brand gitu. Kemudian saat banyak ditemui banyak kesulitan, banyak perubahan, kita kena tsunami ekonomi itu 2 kali dari waktu pas pertama kali di tahun 2016 ke 2017 itu saat pergeseran pasar dari offline ke online, kemudian saat pandemi. Tapi sekali lagi kita berhasil bangkit lagi gitu ya.
Nah, poin-poinnya apa sih gitu? Nah, yang pertama itu relasi bisnis. Terus terang di Erva itu saya baru mengembangkan pemasaran secara online itu baru setahun belakangan. Jadi murni Erva ini apa bertumbuh kembang itu eh, sebagian besar ya itu dari relasi bisnis. Itu orang percaya dengan eh, apa dengan kami, kemudian dia merekomendasikan di poin kedua referral. Jadi merekomendasikan eh, ke kerabat, ke kenalannya, ke teman bisnis gitu ya. Jadi dua dua hal ini yang masih jadi fondasi sebenarnya di Erva sampai saat ini. Sambil kami juga eh, mengembangkan di eh, iklan dan sponsorship ya. Ini juga kita sebenarnya dari mulai tahun 2017 sudah gitu ya, tapi ini agak kurang, tapi masih tetap kita terus-terusan kita jajaki. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan usaha dan pemasaran konten. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan usaha itu sekarang alat-alatnya tersedia semua gitu. Mau YouTube gitu ya, medsos, kemudian sekarang malah yang lagi booming TikTok ya. TikTok ini Iya. luar biasa lah gitu, luar biasa banget. Sekarang itu di TikTok itu udah bisa beli langsung gitu. Jadi orang tuh di TikTok tuh jualan semua sekarang, udah kayak penggantinya Shopee lah gitu. Udah mulai ditinggalkan tuh Shopee, Tokopedia gitu. Meskipun ya tetap masih rame ya, tapi sekarang yang lagi booming banget di TikTok. Jadi semua alat yang ada itu kita maksimalkan gitu. Kita maksimalkan untuk diolah dan nanti akan ketemu sendiri otaknya gitu. Ini mana sih kita yang cocok? Kalau Erva sendiri semua kita coba gitu, tapi untuk saat ini yang klik sama kita itu malah di Google Bisnis. Jadi kita banyak dapat customer baru itu dari Google Bisnis. Memang kadang-kadang apa ya, kayak apa ya, bukan hoki sih, tapi jiwanya itu ketemu gitu. Padahal kita udah nyoba di Tokopedia. Kenapa orang di Tokopedia bisa sukses gitu? Kok saya enggak gitu kan? Tapi dia bisa sukses gitu. Kenapa ya? Nah, tetap kita coba gitu. Kita coba di Shopee. Kita coba pakai jalur marketing lain misalnya. Ya ada yang jualan cuman di Facebook atau jualan cuman di WhatsApp gila-gilaan gitu ya hasilnya. Atau sekarang ada satu customer saya, dia punya brand Arta, namanya Arta baju size ya. Itu dia jualan cuma di TikTok doang, sama sekali nggak di mana-mana. Itu per bulannya dia itu produksi baju ya, baju yang size besar pakai mereknya dia. Itu paling sedikit 2000 lembar lah, 2000 potong. Itu untuk skala usaha yang baru, dia baru 1 tahun. Itu udah luar biasa sekali, Bu. Menurut saya ya, 2000 itu udah luar biasa sekali gitu. Nah, itu cuma di TikTok doang. Nah, dia ketemu kliknya itu ya di TikTok. Nah, jadi setiap perusahaan tuh beda-beda. Kadang kita nyoba di Tokopedia nggak sukses, Shopee nggak sukses. Nggak taunya kita cuma jualan pakai WA doang bisa sukses gitu ya. Kalau saya kebetulan di Erva itu memang yang nomor 1 dan nomor 2 itu di relasi bisnis dan rekomendasi ini yang masih sampai sekarang jadi fondasi. Untuk Tokopedia, Shopee, semua kita masih tetap jalankan gitu ya, tetap kita seriuskan karena di situ kita jualan brand gitu. Jadi orang pada saat mau berbisnis dengan kita itu biasanya akan melihat apa sih Erva Handmade gitu ya. Erva Handmade itu apa? Dia akan googling kan, ngecek dulu ini bener nggak nih perusahaan gitu. Atau dia cek Erva Karya Mandiri. Paling gampang sih emang cek Erva Handmade. Kalau masukin Erva Handmade akan keluar semua produk-produk kita. Nah,
itu tetap kita pertahankan di Tokopedia, Shopee gitu ya. Mungkin dari sisi pemasaran nggak seberapa, tapi orang akan lihat brand kita. Makanya di situ tetap diseriusin. Nah, semua jenis digital marketing yang ada, tools yang ada, itu semuanya kita pakai. Kita lihat mana sih yang nantinya akan klik dengan usaha kita. Nah, ini beberapa nggak bermaksud menggurui juga, ini sebenarnya dari pengalaman kita gitu ya, dari pengalaman kita sendiri untuk meningkatkan penjualan produk. Yang pertama branding ini penting banget gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha kemudian belum nge-branding gitu ya, buat saya sih saya sarankan untuk obat dulu. Soalnya seperti ini ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada tuh antara ayam geprek bensu ya, itu kan dia rebutan hak paten dengan ayam geprek bensu juga gitu, sama-sama mengklaim bahwa itu adalah mereknya gitu. Nah, ini branding ini penting banget. Pertama kita tentukan brand dulu, kita hakikan, kita daftarkan ya, kita legalkan lah istilahnya, kita legalkan. Kemudian kita naikkan brand kita itu. Jadi kalau kami dulu awal-awal membangun Erva, memang dulu itu nggak terpikir, nggak punya mimpi banget sampai besar gitu ya. Karena memang tadi benar yang di profil saya, bahwa saya itu memang punya cita-cita malah jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi kan untuk jadi ibu rumah tangga itu yang sukses tadi kata Pak Rudi itu kan harus bagaimana nih anak-anak bisa semuanya bisa terjamin gitu ya, secara pendidikan gitu ya, secara ekonomi gitu. Jadi bagaimana supaya saya nanti bisa nggak ngapa-ngapain tapi menghasilkan duit gitu. Nah, itu kan harus bagaimana caranya kita mempunyai angsa yang bertelur emas gitu. Dia bertelur aja si emasnya, makanya saya membesarkan si Erva ini, nggak kepikiran juga bakalan besar gitu dulunya, karena dulunya hanya iseng-iseng bikin tas, karena saya seneng perca-perca, saya bikin tas, nggak taunya banyak yang mau, akhirnya berkembang dari cuman modal 200.000 saat itu menjadi dan produksinya cuman 3 biji ya awalnya, kemudian sampai 8.000 sampai 10.000 tertingginya per bulan. Sampai sekarang kita kerjasama dengan beberapa brand besar juga, dengan beberapa perusahaan besar juga. Nah, ini branding ini penting banget gitu. Karena orang itu akan percaya dengan kita karena branding kita. Nah, jadi kalau belum misalnya Bapak Ibu ya punya usaha, kemudian misalnya bikin baju gitu. Bikin baju mereknya misalnya nama anak lah gitu. Itu juga dihindari juga ya, nama anak. Jadi takutnya nanti orang bilang gini, namanya siapa? Misalnya Noel Fashion gitu ya. Oh, itu si Noel mah jelek baju-bajunya gitu. Padahal itu nama anak kita kan gitu, dibilang jelek gitu ya. Nah, sebelum kita mengembangkan produksi kita, pertama yang kita lakukan legalkan dulu, kemudian kita naikkan, baru kita branding. Branding ini banyak cara. Kalau saya dulu branding ini dengan banyak ikut ini sih pameran. Kalau dulu kan masih rame ya pamerannya. Jadi bagaimana orang itu bisa melihat brand kita, di mana yang paling rame. Kalau sekarang bikin aja konten yang viral, wah itu cepat banget deh. Bikin konten yang viral, brand kita langsung naik tuh. Kayak yang waktu itu yang Upin Ipin itu ya, bikin hoax, wah itu nggak bener. Jangan bikin jangan branding dengan cara yang negatif lah, tapi maksudnya itu salah satu branding juga sebenarnya, yang katanya Upin Ipin kuburannya ada di mana, Sulawesi atau mana gitu ya, Upin Ipin udah meninggal gitu. Itu kan sebenarnya dia promosi produknya dia gitu, ternyata dia mempromosikan kaos ya produknya.
Nah, kemudian untuk meningkatkan penjualan produk itu juga bisa expand market. Dulu kita punya 54 distributor di seluruh Indonesia. Kemudian kita mulai masuk ke pasar ke mancanegara ya. Jadi waktu itu kita ikut pameran-pameran ke Brunei, ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, India gitu ya. Itu untuk mengekspan market karena memang masih renyah banget ya produk pasar di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kita menjajaki market-market yang lain gitu. Kalau sekarang sih, kalau dulu kan belum ada online gitu ya. Kalau sekarang sih dengan dunia dengan marketing online ini, ya kita jualan di sini, produk kita bisa nyampe ke Afrika gitu kan, masuk ke banyak marketplace yang sesuai dengan produk kita. Kalau craft itu kan ada eh, yang internasional itu Etsy ya. Kalau dulu di craft itu ada di Indonesia itu kilapa.com, tapi kemudian tutup ya. Kalau di Indonesia kita masih mengandalkan Tokopedia gitu. Tokopedia sih, karena kalau Shopee agak terlalu pasar banget lah produknya. Kalau Tokopedia kan ibaratnya kayak kayak ini ya, kayak mall gitulah. Kalau Shopee kan kayak pasar banget ya. Kemudian yang ketiga, kualitas produk. Ini penting banget. Saya dulu karena saya orang quality gitu ya, sampai dulu karyawan saya sempat sering bete lah gitu ya, karena saya terlalu ketat di kualitas gitu. Tapi terbukti sampai sekarang itu kita meskipun masih dicari gitu produknya, karena yang produk awal aja saya sering masih lihat tas kita dipakai orang itu, saya tahu banget kalau itu produksi tahun 2011 gitu atau 2012. Sekarang udah 2022, udah 10 tahun lebih ya. Itu masih dipakai. Jadi kualitasnya ini banget ya, bisa bersaing lah gitu. Kemudian beri promo-promo yang menarik. Jadi waktu pas kena tsunami pertama itu saya kerjasama dengan Indomaret. Kalau beli tas dapat voucher, voucher Indomaret. Padahal ya harga vouchernya udah dimasukin ke dalam harga tas gitu ya. Tapi ibu-ibu kan yang dilihat gitu ya, karena kita tasnya kan tas-tas wanita gitu ya, tas-tas kebanyakan yang pakai itu ya middle age gitu kan. Jadi pangsa pasar kita memang 20 ke 40 gitu, ke 45. Nah, ini beli tas ini gitu, di dalamnya ada voucher itu sebesar berapa ya, lupa saya, 50.000 apa. Kalau dulu tuh 50.000 besar sih. Jadi yang kita tonjolkan tuh vouchernya dulu gitu. Dapatkan voucher 50.000 gitu. Udah nggak habis. Kalau ibu-ibu mah ngelihat promo nggak ini ya, kayak misalnya kita ke Alfa juga ke minimarket gitu, yang dilihat pertama pasti promo dulu gitu. Nah, itu jadi berikan promo menarik. Misalnya kalau misalnya usaha kita makanan nih, misalnya kita jual soto ayam, harga soto berapa sih gitu, misalnya 10.000 gitu. Kita udah bikin aja misalnya harga 10, misalnya HPP-nya tuh 5.000. Kita tambahin teh botol gratis misalnya gitu ya. Kita tambahin teh botol gratis, yang ditonjolkan gratisnya dulu gitu. Gratis teh botol. Wah, itu ibu-ibu datang pasti. Pokoknya kalau yang ditonjolin gratisnya dulu, orang ibu-ibu minimal lah. Ibu-ibu minimal datang, karena saya juga ibu-ibu, jadi saya seringnya ngelihat kalau belanja lihat diskonnya dulu gitu. Udah kemakan sama ini ya, rayuan si penjual. Kemudian bikin customer puas. Saya beberapa kali ada project gitu ya. Meskipun kadang kesalahan bukan kesalahan kita. Kayak kemarin saya ada project dengan KNCV Indonesia. Itu jadi dia tuh menangani program untuk TBC di Indonesia. Jadi dia dapetin kaos berapa ribu piece, saya lupa saya. 3.000 kalau nggak salah, 3.000 piece ya kaos. Itu sebenarnya kesalahan bukan di kami gitu. Kalau di kaos itu ada sablon plastisol ya. Setelah disablon itu kan masukin ke heater gitu ya, dimasukin ke heater untuk menguatkan si sablonnya itu.
Nah, kalau di kaos putih itu akan kelihatan bekas heaternya, karena heater itu bekasnya kan nanti di kaos itu jadi agak kuning gitu. Itu dia nggak mau, padahal itu nggak kelihatan gitu. Kita aja didelikin baru kelihatan. Tapi karena dia nggak mau, ya udah kita bikin sampai mereka tuh benar-benar seneng gitu ya dengan produk kita, dengan pelayanan kita. Itu tidak pengaruh secara fungsi, dari visual juga nggak pengaruh, nggak kelihatan, tapi tetap kita ambil, kemudian kalau yang kelihatan masa sama kita itu kita ganti dengan kaos baru, yang nggak kelihatan masa semuanya kita cuci. Padahal setelah dicuci, setelah disetrika juga ya memang begitu kondisinya, tapi tetap kita bikin supaya mereka puas. Kita jelasin kayak apa, mereka tetap nggak terima karena itu buat program TBC katanya. Ya sudah, oke lah gitu. Pokoknya bikin sampai customer tuh puas. Kemudian kita yang selanjutnya untuk meningkatkan penjualan produk itu maintenance customer. Ini kelihatannya hal sepele tapi penting banget. Apalagi saya sudah dulu ya pernah kejadian kehilangan customer besar itu, beberapa customer besar karena ditelikung gitu ya, ditelikung sama kompetitor. Nah, setelah itu baru kita review nih, oh berarti ini kita salah penanganan customer. Sampai sekarang puji Tuhan sih untuk customer lama ya, yang semakin bertambah iya, customer lama masih tetap kita tangani dengan baik. Jadi maintenance customer ini penting banget. Cuman kadang-kadang saya WA itu cuman untuk menanyakan, cuman untuk say hello doang. Selamat pagi, lagi di mana gitu. Kadang-kadang cuman ngobrol biasa aja. Jadi keterikatan kami dengan customer itu udah kayak hubungan kita tuh kayak keluarga aja. Kita anggap mereka itu bukan orang lain. Jadi kalau ada apa-apa gitu, kalau ada masalah apa-apa pun kita selesaikan secara kekeluargaan gitu. Kayak kemarin saya ada orderan ini ya, kemeja FIF untuk se-Indonesia. Yang dapat order bukan saya gitu, tapi rekanan bisnis saya itu main lama sebenarnya, tapi dia tidak punya kapasitas. Kebetulan karena kapasitas kita lumayan mumpuni lah ya, lumayan besar, jadi produksi di kita gitu, seragamnya. Itu menjelang Lebaran ya, libur Lebaran, itu sampai pas mau malam takbirannya itu masih ditungguin produksi ya, karena setelah Lebaran itu langsung dikirim ke FIS seluruh Indonesia. Kalau saya ya waktu itu mungkin hubungannya nggak baik dengan si yang order ini, itu mungkin kita udah di off lah gitu, karena kebayang nggak sih mau Lebaran penjahit kan pada pulang, bodo amat produksi mau gimana pulang, sedangkan kita produksi belum selesai gitu. Sampai malam takbiran udah selesai, terakhir akhirnya kirim gitu ya. Itu kalau misal customer lain mungkin customer baru gitu, kita nggak pandai juga maintenance-nya, itu mungkin udah kabur gitu. Tapi kemudian ini PO lagi turun dengan model yang lain, seragam EFIF juga ya, dengan jumlah yang lebih besar. Ya, jadi buat customer puas, kemudian maintenance. Jadi waktu itu kenapa kita sampai mepet deadline-nya, itu bukan salah kita sebenarnya, salah dia. Cuman kan kita nggak bisa ya secara bisnis kita ngomong customer itu salah, nggak boleh. Customer itu selalu menang gitu. Kalaupun customer itu memang salah gitu ya, kita bikin mereka menang juga gitu. Jadi bukan kita bilang lu salah gitu, enggak. Bagaimana caranya, bahasanya supaya dia tetap menang gitu, padahal dia salah gitu. Tapi keinginan kita ya tercapai gitu. Kemudian optimasi marketing, kita dari mulai dulu offline ke online itu, pergeseran offline ke online itu kita optimasikan semua jalur marketing. Kalau tadi melihat marketing strategi kita itu ya, dari mulai pengembangan ke distributor offline sampai ke konsinyasi gitu. Sebenarnya peluang konsinyasi ini besar sekali. Kayak yang terbaru Sarinah ya, Sarinah itu kan baru ini lagi kan, baru buka lagi ya. Kalau
saya sih memang memutuskan untuk mengopen segala jenis konsumen kecuali dengan gudang souvenir yang PRJ. Soalnya kalau itu kita udah kerja sama lama gitu. Tapi ini kalau misalnya kita punya modal yang lumayan kuat, pola konsinyasi ini sebenarnya ya menguntungkan juga gitu. Segala jenis tools marketing pakai dulu gitu. Nanti yang cocoknya di mana ya baru kita tentukan gitu. Kita lihat trennya. Kita paling jalan di mana sih? Kalau Erva sendiri untuk saat ini yang jalan di Google Business. Kebetulan kita di Google Business itu banyak lini. Jadi ada pusat konveksi tas, ada konveksi baju, konveksi seragam, konveksi baju muslim, ada jasa potong bahan gitu. Jadi ada beberapa di Google Business. Tapi intinya gini, pergunakan aja dulu gitu semua toolsnya. Mau nanti mana yang cocok, ya itu kita lihat trennya. Mana sih yang paling banyak mendatangkan traffic, itu yang kita pakai jor-joran gitu. Misalnya kita banyak trafficnya di Tokopedia, ya ambil semua jenis promosinya di sana. Kan di Tokopedia banyak banget tuh toolsnya untuk promosi juga ya. Dan kita juga bisa promosi berbayar juga gitu. Kalau itu menguntungkan ya kenapa enggak gitu ya. Ada teman saya itu yang memang dia ngekliknya di Shopee. Itu setiap bulan dia mengeluarkan budget untuk promosi, untuk iklan istilahnya gitu ya. Itu hampir 200 juta. Tapi feedbacknya itu 1 M lebih gitu. Artinya kan maksudnya itu ya nggak seberapa dibandingkan dengan income gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Pakai aja semuanya dulu toolsnya. Nah yang terakhir garansi produk. Saya dulu dari awal ya Erva berdiri itu kita menggaransikan. Jadi garansi produk kita ada gini. Kalau misalnya memang ada masalah dengan produksi gitu ya, kualitas yang berhubungan dengan produksi, itu kembalikan produk kita ganti baru. Ini penting banget karena mau itu seumur hidup gitu kan, ada kayak kasur tuh ya, garansi seumur hidup. Masa iya gitu ya, kadang kita pakai 10 tahun aja udah bosen gitu, kita ganti gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi tetap aja kan kita ngasih garansi yang semaksimalnya gitu, garansi seumur hidup nggak bakalan dia kempes misalnya kayak gitu. Atau di otomotif aja gitu ya, itu kan ada garansinya selama berapa lama gitu kan, atau di produk lain. Itu penting banget garansi produk ini. Karena customer tuh jadi tenang kan, kita bikin customer itu puas ya, bikin customer tuh bahagia, seneng gitu. Tapi yang jangan menyusahkan kita atau membuat masalah di kita gitu. Pikirkan garansi produk yang memang sesuai, tapi harus ada. Misalnya garansi kalau di makanan itu garansinya di expire gitu ya, expire date-nya sampai apa. Atau kalau misalnya ada masalah dengan makanan itu misalnya, itu bisa mendapatkan pengembalian misalnya 100%, seperti itu juga bisa. Tapi ini penting banget garansi produk ini. Kemudian ini salah satu tips juga ya, meningkatkan bisnis UKM menjadi lebih berkembang. Ini kadang-kadang UKM ya, saya dari dulu kenal teman-teman UKM, ini saya selalu cerewet ini masalah bisnis plan gitu ya. Mereka tuh kebanyakan gini, yang order sekarang, pokoknya kayak apa yang mau dikerjakan besok, itu dipikirkan besok gitu. Apa yang mau dikerjakan hari ini, pagi ini kita baru mikir gitu kan. Ini inti mereka nggak ada yang punya bisnis plan. Mau ngapain sih lu gitu ya? Lu mau ngapain selama bisnis plan itu biasanya kita kalau di KB itu dibagi per 4 bulan. Per 4 bulan, jadi setahun itu kita 3 kali nge-review gitu bisnis plan. Bikin perencanaan gitu, planning. Bukan hanya target marketing, tapi di produksi juga. Misalnya produksi
dari mulai pengembangan kapasitas ataupun pengembangan produksi kayak gitu. Nah, ini harus punya UKM. Ini kebanyakan UKM kita kayak gitu. Karena UKM tuh biasanya ini bukan mau mengecilkan, enggak, tapi memang kenyataan ya. Kenyataan itu mereka tuh berangkat tuh dari apa? Dari ibu-ibu yang iseng-iseng gitu kadang-kadang itu. Teman UKM saya yang bapak-bapak gitu ya. Itu boleh dibilang kalau dari 10 itu 3 bapak-bapak, 7-nya ibu-ibu. Itu semua dikerjain sendiri. Dari misalnya mereka dia produksi apa, keripik gitu ya. Itu dari mulai nerima order sampai produksi dia gitu. Apa dikerjain sendiri. Itu mau apa yang tahun depan, apa yang dicapai itu nggak ada gitu. Jadi bolak-balik saya selalu tekankan lagi meskipun istilahnya ada keterbatasan, tetap ini harus ada bisnis plan. Jadi punya target-target ke depannya itu. Kemudian standar operating procedure ini juga sering dilupakan gitu. Kalau kita mau melangkah besar ya harus ada gitu. Misalnya standar operating procedure untuk membuat bakwan gitu. Misalnya produknya bakwan gitu ya. Bisa jadi kan gini, kalau lu yang bikin si orang ini ya owner yang bikin, mungkin dia udah hafal gitu kan. Terigunya berapa, garamnya seberapa, garamnya merek apa, semua dia sudah hafal. Tapi pada saat dia mulai berkembang, kan nggak mungkin dia ngerjakan semua sendiri. Ya SOP ini harus ada. Bukan hanya mungkin kalau di saya itu bukan hanya di bagian apa gitu, di purchasing harus ada SOP-nya. Di bagian marketing pun harus ada SOP-nya. Jadi setiap bagian itu harus ada SOP-nya. Standar operating procedure menggoreng bakwan misalnya. Terus atau kalau misalnya di baju standar operating procedure untuk memotong baju, memotong pola gitu. Seperti itu. Kemudian lakukan segmentasi pasar. Ini kadang-kadang suka rakus UKM ini. Rakus itu nggak jelas produknya buat apa gitu, buat siapa, tujuannya nggak jelas, untuk usia, untuk apa, itu nggak ditentukan. Pentingnya segmentasi pasar itu terarah produk kita. Jadi kita juga nanti promosi juga tahu mau kemana promosinya. Kayak misalnya produknya untuk anak-anak, ya berarti kan kita promosinya ke misalnya yang memang majalah-majalah anak misalnya, atau ke TK-TK atau ke SD atau apa gitu kan. Jadi jelas gitu loh, kita mau promosi juga jelas kalau misalnya kita melakukan segmentasi pasar. Ini kadang-kadang wah udah campur aduk lagi gitu. Dia pokoknya yang penting jadi aja gitu. Produknya apa gitu, apa aja, segala macam dibikin, nggak bisa. Harus tentukan salah satu. Misalnya kita punya UKM di bidang makanan gitu. Produknya apa? Semua jenis makanan, nggak bisa. Ini kan dikerucutkan gitu. Dikerucutkan maunya apa gitu. Segmennya kemana? Misalnya udah jelas produknya, misalnya bakwan. Bakwannya untuk kelas apa? Untuk kelas yang menengah, kelas atas, atau kelas bawah gitu. Kalau kelas bawah ya cukup depan rumah mungkin bikin gerobak gitu kan misalnya. Jadi ini penting banget segmentasi pasar ini. Kemudian tingkatkan penggunaan internet. Aduh, ini tuh udah kita dikasih di zaman sekarang itu banyak tools ya di internet, kita bisa promosi apa segala macam di situ. Kita branding juga bisa di situ. Jadi maksimalkan aja, maksimalkan. Terus yang terakhir tingkatkan kapasitas informasi teknologi. Kalau UKM itu termasuk saya ya, saya agak gaptek. Jadi makanya saya hire IT karena sayanya gaptek. Dan saya juga selain hire IT, saya juga mensupport anak-anak saya untuk jago di IT karena mamanya gaptek. Jadi kayak untuk misalnya pelaporan finance gitu ya, itu kan sekarang udah banyak aplikasinya memang keuangan, atau untuk desain ya. Kalau di kami sendiri kebetulan kalau IT ada khusus gitu ya. Nah untuk desain itu ada juga khusus gitu. Jadi
untuk IT ini benar-benar dimaksimalkan penggunaannya, karena di semua lini itu perlu gitu, perlu banget. Jadi meningkatkan kapasitas IT ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas produksi juga. Jadi ketahuan juga kan kalau lebih cepat juga, misalnya kita menggunakan aplikasi keuangan udah lebih cepat tahu, itu kan langsung masuk, misalnya masuk ke laporan arus kas keluar masuk, kemudian langsung terkoneksi dengan neraca kayak gitu ya kalau kita pakai aplikasi keuangan. Nah seperti itu. Jadi pergunakan dunia teknologi secara maksimal, internet secara maksimal, dunia teknologi secara maksimal. Meskipun kita gaptek, ya kita bagaimana caranya lah kita, kalau misalnya kita malas untuk belajar lagi ya hire orang lah untuk ini, untuk apa, mengerjakan, hire yang pinter gitu. Kalau saya merasa saya nggak pinter soalnya di dunia IT, jadi saya harus hire orang. Jadi yang bikin website, maintenance website kita, website Erva Handmade, kemudian Google Business, terus maintenance toko-toko online kita, sampai ke desain produk atau desain pada saat customer minta, misalnya order kemeja gitu ya, dia minta desainnya tolong kirim ya, nah, seperti itu kan bisa di apa, kalau kita punya orang desain ya bisa langsung dikerjakan dengan cepat gitu ya. Kemudian ya itu mungkin malam ini kepanjangan ya Pak. Ya, creativity should never end ya. Jadi intinya kita gali terus kreativitas kita. Sekian Pak, Bapak, Ibu, mohon maaf kalau misalnya ada yang apa tidak berkenan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Christine untuk paparannya. Luar biasa. Jadi yang disampaikan malam ini adalah melalui pengalaman ya, ditambah dengan ilmu-ilmu yang didapat secara otodidak maupun dari mungkin membaca juga ya. Jadi kita dapat narasumber yang benar-benar sudah mengalami ya bagaimana jatuh bangunnya suatu usaha ya melalui MKM ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mau bertanya yang berkaitan dengan usaha Ibu yang Bapak yang mungkin saat ini sedang dijalankan. Silakan Bapak Ibu, kami buka waktunya. Kita hanya sampai jam 8.30, tapi kalau masih ada kita bisa perpanjang. Silakan Bapak Ibu. Ya, mau saya Pak Rudi. Ya, silakan Pak Bayu. Ya, mau tanya aja ke Bu Christine. Ini kan kualitas tasnya kan diekspor ke Amerika, Bu ya. Ini apa emang hanya tipe yang dari Aceh aja atau ada dari daerah lain Bu di Indonesia? Dan kenapa istilahnya marketnya masih di US ya? Apa emang pangsa pasarnya bagus atau gimana Bu ya? Itu aja sih Bu Christine. Baik Pak, untuk yang ke US ini sebenarnya kerjasama sih Pak. Jadi ada satu brand Banda Bag. Banda Bag ini lahir sebenarnya setelah tsunami. Ini juga lagi belajar Pak sebenarnya. Kita itu bisa bikin produknya, produk assembly tas Aceh, tapi untuk pemasaran sendiri kita sebenarnya belum bisa. Karena Banda Bag ini yang punya, ini satu brand internasional aja. Pernah kenapa dia booming di sana, karena pernah masuk Oprah Winfrey, makanya terus langsung, dan dia ngejual penderitaan lebih tepatnya menjual penderitaan rakyat Aceh tsunami. Jadi ini dibuat oleh gitu ya, karena bordiran Aceh ini khas banget, dia tuh nggak bisa dibordir pakai mesin bordir, tapi pakai mesin biasa Pak, mesin jahit. Dan itu yang mengerjakan itu memang benar-benar ibu-ibu di pedalaman kayak gitu ya, jarang dan jarang orang-orang baru lah gitu. Saya pernah development di sini gitu, nggak sukses Pak. kelihatan handmade-nya itu buyar lah gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan Banda Bag, dia mengerjakan si
bordirnya itu di Aceh, kemudian asam di kita. Kenapa seperti itu? Karena di Aceh itu tidak ada penjahit yang bisa mengasemblita sampai ya kelasnya artisan gitu. Kan kalau di Banda Bex itu ada 2 kelas dia, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Yang kelas atas ini artisan. Terus kenapa apa cuman Banda Bex doang yang diekspor ke Amerika gitu ya? Ya karena kita kerjasamanya baru sama Banda Bex. Sebelum kita belum expand sebenarnya Pak ke produk-produk yang lain. Beberapa kali sih kita kalau pameran di luar itu memang kita bawanya produk kita yang Erva Handmade, meskipun kita juga mengeluarkan brand baru juga yang tadi ada ya De Cante itu tas-tas Aceh juga. Kenapa kok memilih untuk itu gitu, memilih tas Aceh yang kan banyak ya kayak tenun apa segala macam di Indonesia. Biar nggak gado-gado Pak, karena harus ditentukan, kita harus menentukan ini kita maunya mau concernnya di mana gitu. Jangan nanti kita semuanya dicoba, semuanya kita produksi, bukan semuanya dicoba. Kalau nyoba sih nyoba semua Pak, udah dari mulai tenun udah, mau sampai apa yang produk Indonesia, anyaman udah, sampai apa itu anyaman yang apa sih namanya itu daun bukan daun itu yang dari Kalimantan itu, terus anyaman rotan yang dari Lombok sudah gitu, udah dicoba, tapi harus fokus gitu. Makanya saya ambil karena kita di Indonesia ini belum ada tas Aceh yang premiumnya. Kalau kita tahu tas Aceh itu kelihatannya kayak apa ya, kayak kelas souvenir gitu kan Pak ya. Nah kalau si Banda Bex ini saya lihat ya, itu memang ininya fokusnya ke pasar menengah atas. Jadi belum ada, makanya saya fokus ke situ. Untuk saat ini sih masih itu Pak. Untuk Erva sendiri, produknya Erva itu kita udah pameran di beberapa negara, jadi udah sempat kirim juga ke beberapa negara, tapi belum yang menjadi brand internasional, belum. Gitu Pak kira-kira. Terima kasih Bu Christine. Bu Christine, bisa undang saya sebagai host lagi Bu, supaya saya bisa buka itu. Yang mana Pak ya? Yang Pak Rudi ya? Dari yang Mi ya, yang di atas. Iya Pak Rudi. Rudi. Pak Rudi Sihoming. Oke, sudah Pak. Ya, kasih Bu. Nih. Oke, mungkin ada Bapak yang Ibu yang lain, mungkin Pak Rianto atau Pak. Silakan Pak. Belum ada nih Pak. Belum ada nih Pak. Oke. Baik Pak. Mungkin ada Pak Benyamin atau Ibu Feni. Tombokan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan Ibu Feni? Selamat malam Ibu. Mau nanya, cuma tadi saya telat join gitu. Iya Bu. Nggak apa-apa Ibu. Ibu sekarang UMKM-nya bidang apa Bu? Usaha apa Bu? Produknya apa Bu? Enggak, saya belum ada, cuma ada rencana untuk ke arah sana, makanya saya tertarik untuk ikut. Baik Bu. Ya, jadi melalui grup ini nanti Ibu akan setiap 2 minggu sekali akan mengikuti semacam pelatihan Bu, melalui webinar. Kita undang para narasumber yang memang sudah mempunyai pengalaman di bidang UMKM dan juga orang-orang yang berhubungan dengan UMKM dari pemerintahan juga ada. Nah, jadi Ibu bisa belajar melalui
webinar ini Bu, 2 minggu sekali. Jadi saya harapkan Ibu bisa apa namanya, bisa menimba ilmu seperti tadi Ibu Christine kan dari awal, dari nol beliau Iya, tidak punya rencana menjadi seorang Pak, pengusaha ini misalnya. Ini kan direkam ya Pak. Iya Bu. Boleh nanti Iya, saya Bu, pengen itu lihat lagi dari awal penjelasan Bu Christine. Iya Bu, bisa Bu. Ya. Oke. Ibu nanti tuliskan nama Ibu ya, bisa dihubungin nomor teleponnya Ibu. Oh boleh iya. Ibu nomor telepon nanti kami hubungin. Ya, salam ketemu, salam jumpa Ibu Feni. Iya, terima kasih. Pak Benyamin mungkin, Pak Pendeta Benyamin. Ada yang mau ditanyakan Pak atau mau disampaikan? Atau Pak Mahesa Gautama? Silakan Pak. Sudah ya Pak, saya sudah silakan, kirim Pak di Benyamin. kolom chat. Baik Bu, sudah terima Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Pak Benyamin mau ada yang mau disampaikan Pak? Tidak kedengaran, belum kedengaran suaranya Pak. Mungkin lebih dekat. Ya silakan Pak Benyamin. Silakan Pak Benyamin. Halo Pak Benyamin. Mungkin ada gangguan Pak Benyamin ya. Coba sambil menunggu Pak Rianto, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Belum ini Pak. Oh, belum. Oke, baik. Apa-apa. Karena kita nih baru pemula Bapak. Baik. Ya, salam jumpa Pak. Ibu Mary, Nafi? Ibu Mary? Halo? Ada yang mau sampaikan Bu Mary? Ya, saya selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Mary. Ya, ini topik ini sangat bagus sekali ya. Ya, ini hitung-hitung saya sebentar lagi pensiun. Nah, ini kan bisa menjadi referensi saya juga. Saya mau buat apa ya? Biasanya kalau orang pensiun, kalau nggak ada kegiatan kan bingung juga. Betul, Bu. Mau kemana ini? Cuma dengan webinar malam ini, saya sangat tertarik sekali. Cuma untuk apa? Ibu di mute Bu, jangan di mute, dihidupkan lagi Bu. Masih di mute Bu. Bu Mary, masih di mute. Ya, silakan lanjut Bu. Iya, terima kasih ya. Saya ulangi, terima kasih. Ya, ini menjelang pensiun. Saya juga bingung mau berbuat apa karena belum tahu mau kemana nih setelah pensiun. Webinar malam ini ya mungkin salah satu referensi bagi saya mau buka usaha apa ya.
Tapi ilmunya yang dari narasumbernya ini sangat bagus sekali. Saya belum ini, mungkin nanti akan mengikuti selanjutnya lagi. Baik, Bu Demikian. Mary. Ibu Mary silakan. Ibu Mary silakan tinggalkan nomor telepon, Bu. Bisa kami hubungi selanjutnya, Bu. Ya, nanti Ya, langsung. silakan. Baik, baik. Ya, di sini ada sesepuh kita nih, Pak Edi Misero. Ada masukan, Pak? Silakan, Pak. Selamat malam. Selamat pagi. Saya kira yang Salam pertama yang pagi, Pak. patut kita ucapkan salut terima kasih dengan Ibu Christine ya. Seseorang yang Tuhan pakai untuk mengembangkan handicraft dan mengadakan walaupun baru satu katanya mengadakan sudah ada kerjasama dengan Banda Bag untuk international market ya. Nah, mungkin yang sebenarnya saya dari tadi nunggu nih Pak Xiaomi, Ibu Christine kalau juga mendengar Ya. CSR apa nih bagi para pelaku UMKM pemula. Artinya sampai selesai saya enggak mendengar atau belum mendengar atau saya salah mendengar. Yuk, saya mau membuat atau mengekspansi ke aktivitas kegiatan saya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada saudara-saudara. Ya pertama-tama mungkin saudara-saudara seiman atau bahkan melebar kepada siapapun masyarakat yang membutuhkan ya gitu ya pelatihan-pelatihan untuk bisa bekerja sama. Jadi bukan sekedar di-hire menjadi labor, jadi pegawai atau karyawan atau buruh, tetapi mengajar atau ada pelatihan khusus untuk memberikan kesempatan mereka berkembang. Mereka memproduksi apa yang dikehendaki oleh company dari Ibu Christine, kemudian didorong untuk masuk pasar. Masuk pasar bukan hanya pasar lokal, tapi kalau dimungkinkan untuk internasional kemudian. Kan gitu. Nah itu yang kita mau dengar nih dari seseorang yang Tuhan pakai untuk mengembangkan handicraft Indonesia. Kira-kira ada peluang itu enggak? Karena peluang itu yang sebenarnya dicari saat ini. Bahwa bagaimana satu produk atau satu anak Tuhan yang mau membuka ruang untuk bisa menghaya atau bekerja sama dengan saudara-saudaranya. Saya kira itu mungkin Pak Rudi untuk sementara. Tapi oke, thank you, terima kasih Ibu Christine, luar biasa. Ya. Oke. Thank you. Ya, ya. Mungkin Ibu Christine bisa kasih tanggapan, Bu. Silakan. Iya Pak. Jadi mungkin karena kesibukan juga ya. Saya sebenarnya kita punya planning untuk membuat training center udah disiapkan sebenarnya tempatnya, kemudian dirombak lagi bolak-balik di ini ya. Karena terlalu sibuk dengan produksi akhirnya agak ini tuh ya planningnya agak terkebelakang terus. Tapi untuk empowering untuk perempuan, pemberdayaan perempuan sih kita sudah mulai dari tahun 2012 ya. Dari 2012 sudah dan ada beberapa apa yang kita berdayakan, kemudian dia membuka lini bisnis sendiri, itu juga sudah ada beberapa yang sudah jalan gitu. Meskipun untuk memproduksi kemudian membranding produknya sendiri belum ke arah sana, karena saya nggak tidak mengecilkan ini sih ya, tidak mengecilkan orang-orang sini ya, orang aslinya gitu di Bekasi itu sama kayak di Betawi, agak susah gitu
apa ya, diajak untuk ini tuh agak susah. Mereka tuh pengennya pokoknya ada kerjaan, dikerjain, dapat duit gitu. Tapi kalau diajak untuk apa ya, kreatif kayak gitu nih, dibikin produknya sampai apa kita bantu untuk pemasaran gitu ya, mereka agak susah. Tapi di beberapa lini itu mereka sudah akhirnya sekarang bukan hanya mengerjakan pekerjaan yang dari kita gitu, akhirnya mereka bisa apa bikin juga, memproduksi juga untuk orang lain gitu, untuk customer lain yang tadinya mereka mengandalkan ke kita aja gitu ya, kita kasih pelatihan sampai mereka akhirnya bisa menerima order gitu. Seperti itu sih Pak. Sebenarnya dari dulu saya punya cita-cita itu, punya training center itu untuk UKM. Kebetulan saya juga ada sertifikasi pendamping kan, sebenarnya pendamping UMKM dari kementerian. Tapi memang karena produksi kita lagi full terus, jadinya agak terbelakang rencana-rencananya ini. Progresnya slow banget. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih Bu Mer, Bu Christine. Bu Christine, ada kemungkinan kira-kira Ibu ada waktu misalnya ya berikan kesempatan atau waktu bagi anggota UMKM kita ini ya, grup kita ini untuk mengikuti kayak semacam workshop seperti Pak Edi bilang. Ada dengan beberapa, mungkin ada apa namanya, teman-teman gereja Ibu atau dari grup mana, jadi sekali waktu kita mengadakan semacam workshop, Bu. Seperti tadi Bu Mary bilang, wah saya sudah pensiun nih, kira-kira apa yang bisa saya lakukan misalnya ya. Itu mewakili beberapa ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah menuju arah ke pensiun, Bu. Jadi minimal ada suatu bekal untuk bisa dijadikan modal ya untuk memulai hidup baru melalui yang seperti Ibu bilang, saya tidak ada niat menjadi pengusaha, kok sekarang jadi pengusaha sekarang nih. Nah, itu kan bisa ilmunya ditularkan ke ibu-ibu sama bapak-bapak yang akan menuju pensiun. Kira-kira bagaimana, Bu? Iya boleh Pendapat banget Ibu? sih Pak. Saya terima kasih banget kalau nanti masih banyak yang tertarik kemudian kita membuat workshop bersama gitu ya. Itu bagus banget. Ya. Tapi kalau untuk mengkoordinasikan mungkin saya agak kurang waktunya ini. Tadi saya di awal di pembukaan udah saya bilang kalau hari Minggu aja saya masih kerja. Iya betul. Aduh. Iya. Jadi ya, apa-apa. sekarang masih kejar-kejaran ini banget. Tapi saya senang banget Pak. Saya memang sering kayak gini ya, diundang untuk sharing kayak gitu ya. Kenapa saya senang banget kalau diajak untuk sharing atau diundang untuk workshop kayak gitu. Tapi mungkin untuk mengadakan saya belum bisa untuk sekarang ini. Tapi kalau diundang saya pasti datang kok. Makanya pertama kali diminta sama Pak Rudi kan saya langsung oke gitu. Saya nggak ada pertanyaan lain, udah oke. Yang penting apa materinya, saya tinggal nanya doang kan, yang materinya tinggal saya sambungin aja sama sharing saya gitu. Saya sering sampai diundang ke Kabupaten Bogor segala untuk sharing kayak gini Pak. Seneng saya kayak gini. Tapi untuk mengadakan kayaknya sayanya yang nggak ada waktunya gitu. Karena kalau mengkoordinasikan acara kan agak lumayan persiapannya. Tapi kalau cuma datang sharing saya seneng gitu. Datang saya ngajar gitu ya, ngajar workshop. Dulunya pengen ini sih Pak, punya tempat untuk pengembangan UMKM sih. Ya sayang juga punya sertifikat pendamping UMKM tapi nggak dipakai gitu kan. Dipakainya cuma gini doang nih Pak, sharing gitu, ngobrol. Tapi kan pendamping UMKM itu kan sebenarnya benar-benar dari nol Pak, dari nol sampai dia bisa memasarkan produk gitu, mendapatkan profit dari usahanya. Silakan aja Pak kalau misalnya memang ada teman-teman satu grup ini mau ngadain apa workshop Pak. Kalau di saya ya seputar itu ya, jahit menjahit. Saya sendiri nggak bisa jahit Pak, saya minta bawa tukang jahit saya. Untuk mempunyai usaha konveksi dan usaha menjahit ya nggak perlu kita bisa jahit kok Bu ya, ibu-ibu tadi yang udah mau pensiun bingung mau ngapain, nggak perlu bisa jahit, tenang aja, saya nggak bisa jahit.
Tapi Iya, konveksi iya. saya banyak. Konveksi yang saya di bawah saya langsung itu ada 2. Sisanya konsorsium saya itu lebih dari 10 konveksi. Gitu, Bu. Christine boleh nanya, Iya, Bu. kalau untuk konveksi tas ada nggak? Saya memang tas kok, Bu. Oh Ya. iya. Saya Tas. berangkatnya itu dari Tas, Ibu. dari tahun 2011. Kemudian di tahun 2020 baru pengembangan. Malah sekarang yang konveksi itu konveksi baju saya malah lebih besar dari tas. Karena permintaan baju itu malah lebih besar di Indonesia ini ya, fashion itu ya. Jadi seragam segala gitu malah lebih besar. Tapi tas juga saya masih sampai sekarang. Saya sekarang lagi ngerjain koper untuk Brimob, koper senjata. Kalau tas-tas dari kain? Iya, saya dari kain, Bu. Dari kain Kain, kanvas, kain. plastik, kulit. Erva Ini ya. handmade itu memang ininya basicnya tuh dari kanvas, kain kanvas kartun. Iya deh, Bu Mary, saya pengen belajar deh. Oh, boleh Ibu. Silakan, boleh Bu. Nanti bisa, mungkin tadi yang seperti Pak Rudi bilang, dibikin workshop juga bisa. Iya. Nanti Untuk bisa kerjasama saya ada Bu Christine, saya ada ketertarikan untuk membuat tas-tas pesta yang kecil-kecil gitu dari kain. Tapi saya belum punya pemahaman, misalkan awalnya bagaimana gitu, pemasarannya bagaimana gitu, produknya misalkan seperti tadi kan Bu Christine bilang harus punya target, punya apa. Nah itu itu yang pengen saya pelajari gitu. Ya, bisa Ibu, kalau misalnya nanti mungkin ditampung ya sama Pak Rudi ya, nanti kita adakan sesi sendiri untuk workshop. Kayaknya beberapa ibu-ibu juga ada ketertarikan hal yang sama ya. Iya, kalau bisa diadain. Pak Rudi. Baik, Bu, Bisa. tambahkan. Ya, silakan. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Ibu Christine, kalau kita lihat peta Indonesia ini kan banyak keunikan-keunikan lokal. Itu pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya kita bisa memberdayakan itu dalam bentuk produk-produk yang Ibu tawarkan, misalnya di Timor itu dengan kain Timornya. Ya. Oke lah, kalau misalnya sudah di Aceh kan di Tapanuli juga sudah ada dengan produk keunikannya, Toraja dengan keunikannya, ya dengan Papua dengan keunikannya. Kalau kita tarik ke Sulawesi Utara ada kain Bantenan misalnya, itu sesuatu, atau Dayak dengan keunikannya. Itu banyak banget. Nah, bagaimana kita mau semacam Ibu Christine itu mendorong teman-teman di tiap-tiap wilayah atau provinsi itu untuk berusaha menghadirkan produk tas dengan keunikan-keunikan lokal itu. Artinya gini, sudah ada peluang sertifikasi UMKM, hadir dong untuk bantu untuk produk-produk, melatih itu produk-produk di masing-masing provinsi misalnya dengan keunikan-keunikannya. Saya kira itu akan banyak impact-nya. Taruhlah mereka belum terbiasa, pasarnya siapa sih ini? Nah, Ibu dengan company yang sudah ada kan bisa ikut memasarkan itu. Tetapi bagaimana Ibu hadir untuk dan berguna bagi lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat. Itu yang paling penting. Karena saya minta maaf kalau cuma spesialisasi satu. Kayaknya Ibu terpanggil dengan lebih banyak provinsi dan keunikan. Nah, gitu. Saya mau sampaikan kebetulan. Saya ini adalah Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia. Wilayah kerja kita bersama-sama. Kembangkanlah
Tuhan pakai ibu untuk itu. Tuhan memberikan talenta untuk ibu bagaimana memberdayakan. Dan tolong konsentrasinya ke banyak. Karena keunikan lokal kita, provinsi kita luar biasa. Tuhan memberikan kita itu. Dan Tuhan memberikan Indonesia seorang ibu Kristen. Kan gitu. Oke ya, thank you. Ya, thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Usulan yang cukup baik ya. Jadi Ibu Christine ini bisa membagikan ilmunya ya, semua orang yang memang membutuhkan ya. Tapi saya pikir Ibu sudah menjalankan ya. Jadi kalau kita lihat riwayat dari cerita Ibu tadi ya, Ibu memang mengumpulkan orang-orang ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan, dilatih dan menjadi sekarang sudah ikut itu ya Bu ya, produksi ya Bu ya. Nah mungkin maksudnya Pak Edi diperluas lagi Bu. Menjadi tidak hanya sekedar lingkungan ibu saja, mungkin nasional butuh banyak orang ibu-ibu yang membutuhkan ibu gitu ya ilmunya. Mungkin gitu. Tinggal nanti kita bisa sinerja ya Bu dengan grup kita ini bagaimana untuk teknisnya bagaimana. Minimal melalui grup kita dulu, baru nanti kita berkembang ke keluar. Mungkin itu kali ya Bu Christine ya. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu. Ini ada satu lagi saya sapa, Ibu S. Boru Tambu Bolon. Selamat malam, Bu. Shalom. Tadi agak kesulitan ya keluar masuk ya, Bu. Wah, ini keluar lagi nih. Mungkin. Ya, Bapak Ibu. Kita akan akhiri pertemuan kita ini karena waktu sudah menuju jam 8.39. Tapi sebelumnya saya menginformasikan bahwa nanti kita akan ketemu webinar tanggal 12 Juni ya. Narasumber kita adalah Bapak Ripin ya. Ripin ini adalah salah satu distributor terbesar di Indonesia, distributor buah-buahan. Jadi waktu pertemuan kemarin beliau ini menawarkan siapa yang mau terlibat dalam usaha buah-buahan. Ya, beliau ini bisa akan bantu dalam pendistribusiannya. Nah, untuk tanggal 12 beliau sudah menyiapkan diri bersedia untuk sebagai narasumber kita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa sama-sama yang ada di sini kembali lagi untuk hadir dan ajak rekan-rekan ataupun saudara untuk kita sama-sama belajar tentang UMKM dan kita akan menjadi pelaku UMKM yang sukses. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Kita kembali lagi berdoa. Saya undang Pak Pendetaku berdoa, Pak Benyamin. Halo, Pak Benyamin. Pak Pendeta Benyamin. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, silakan doa penutup, Pak. Baik, Pak. Mari kita Ya, berdoa. Pak Pendeta. Silakan doa penutup, Pak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapak Surga untuk webinar pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk Ibu Christine yang kau pakai dalam kehidupannya sebagai pengusaha, boleh memberikan masukan kepada kami, memotivasi kami untuk dapat mengerti bahwa banyak peluang-peluang usaha yang dapat dilakukan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di sini boleh termotivasi dengan penyampaian yang diberikan oleh Ibu Christine. Kiranya pada webinar selanjutnya kami percaya bahwa pertemuan kami boleh berdampak untuk kehidupan sesama di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Pada akhirnya Bapak, kami ingin kembali ke dalam kehidupan kami, berkati kami masing-masing di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ibu Bapak, sebelum kita menutup, tolong dibuka semua foto. Kita akan foto bersama Pak, Bapak Ibu. Yuk, silakan. Pak Yanto.
Malam Pak Flip. Pak Flip. Pak Flip. Ya, Om Bay. Ya. Sorry telat masuk. Tuntut aja. Ini Kirim dipoto ID. kan? Yoi. Ya. Oh ya, Selamat benar. malam Pak Ready. Flip. Pak Sekjen. Christine, Salam kenal Pak. boleh mau nanya kalau misalkan saya minta nomor telepon untuk nanya kalau kira-kira bisa kerja sama, bisa nggak? Oh iya boleh Bu, saya di kolom chat ya Bu. Oke. Puji Itu Tuhan. nanti. Ya, ya. Ya, Bu P udah ada orderan. Amin. Ya, selamat malam Pak Flip. Nanti Malam. tanggal 12 kita jumpa lagi Pak. Ya, Iya, dengan iya. Bapak Ripin besok Pak, tanggal 12. Itu distributor buah Siap, siap. nasional. Siap. Ya, kita akan terus tambah. Ya, makasih. Oke, Pak Adi. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Pak Terima Rudi, kasih. boleh saya nanya Shalom. sebentar sama Bu Christine? Oh, iya. Kalau Iya, kalau silakan. misalkan mau cari tahu di Google webnya Bu Christine, apa ya namanya ya? Erva Handmade Bu. Di Apa? search aja Erva Handmade, udah langsung keluar produk kita semua, ada website-nya juga. Boleh di kolom Oh, chat ya, Bu, oke. biar saya nggak salah. Nanti saya Pak cari. Hernet. Ya, oke. Selamat pagi. Flip. Ya, selamat pagi Pak semuanya. Selamat malam. Oke, Malam, terima baik. kasih Bu Christine. Oke, Iya oke. Pak. Baik. Iya. Semoga bisa kembali Bu Pemirsa, Christine untuk info-info Pak Bayu. selanjutnya di workshop. Ya. Terima kasih Pak Bu Rudi. Fitri. Tuhan Pak Flip, berkati. terima kasih. Bapak Iya. saya izin live ya. Iya. Selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Mary. Malam. Terima kasih. Pagi. Berkati. Terima Oke, saya kasih juga Pak lihat. Bayu. Terima Makasih Pak Ya. Edi. Tuhan berkati. Ya. Pak Flip, sehat selalu. Amin. Amin. Makasih. Izin live ya.